record dulu. Jadi tinggal Kia sama Haura, Raffi ya yang mau masuk. Bentar. Oke, aku izin share screen dulu. Nah, hari ini kita masuk ke dalam materi tentang modul. Nah, kalau kemarin teman-teman belajar tentang fungsi, nah aku review sedikit tentang fungsi. Nah, fungsi suatu perintah yang kita kelompokkan. Nah, nanti kita bisa memanggil perintah tersebut dengan nama fungsinya aja. Nah, jadi satu fungsi untuk satu tugas atau satu tujuan. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang modul. Nah, kalau modul itu ibaratnya kumpulan dari fungsi-fungsi. Nah, misal, eh bentar, bentar, bentar. Aku ambil contoh yang dasar 4 aja. Nah, misalkan ini. Nah, ini ada 3 buah fungsi. Nah, kemudian dia disimpan, alhasil dia menjadi satu file. Nah, dia disimpan di sini menggunakan nama aturan olahraga. Nah, jadi secara tidak langsung, satu file ini yang berisi fungsi-fungsi tersebut, nah itu kita namakan satu modul. Nah, satu modul ini itu biasanya fungsi-fungsi yang ada di dalamnya saling berkaitan. Nah, jadi sama dengan fungsi, modul juga dibagi dua. Ada yang modul bawaan dari Python dan ada modul yang bisa kita bikin sendiri. Nah, untuk hari ini kita bakal belajar dulu modul bawaan dari Python. Nah, yaitu modul random dan modul time. Nah, sesi pertama kita akan belajar dulu tentang modul random. Nah, modul random sendiri itu fungsinya untuk menampilkan angka acak atau random. Nah, sebelum kita pakai modul random, nah jadi kita belajar dulu bagaimana cara menyambungkan atau menggunakan modul. Nah, jadi kalau kita analogikan modul itu adalah sebuah file terpisah. Nah, misalkan kita di dalam project kita atau di dalam file yang lagi kita kerjain. Nah, misalkan kita butuh sebuah perintah untuk misalkan kayak modul random. Kita ingin menampilkan perintah untuk menampilkan angka acak gitu. Nah, perintah ini ketimbang kita bikin sendiri secara manual, nah kita bisa panggil modul random aja. Nah, jadi nanti kita hanya tinggal memakai fungsi yang ada di dalam modul tersebut. Nah, jadi kita nggak perlu lagi bikin codingan yang terlalu panjang. Nah, kita tinggal pakai aja perintah yang udah disediakan di dalam Python. Nah, cara untuk menyambungkan atau menggunakan modul ini itu ada 3 cara, teman-teman. Nah, 3 cara ini nanti dikembalikan kepada teman-teman mau pakai cara yang mana dan mana yang lebih mudah rasanya. Nah, ketiga cara ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, cara pertama, hmm, bentar. Nah, aku pakai ini aja deh, contohnya. Kak, maaf ya saya telat. Oh ya, nggak apa-apa, Kia. Lagian baru mulai juga. Nah, ini kita belajar hari ini tentang modul. Nah, aku aku ulang sedikit tentang pengertian modul tadi. Nah, misalkan, mana ya tadi? Oh, contohnya, nah ini. Jadi ada satu file. Nah, file tersebut terdiri dari beberapa fungsi. Nah, dari beberapa fungsi ini, satu file ini kita sebut dengan modul. Jadi modul ini kalau dia kita pisahkan, misalkan ada satu file. Nah, ada satu file lagi yang akan kita gunakan menjadi program utama misalnya. Atau kita pakai file untuk bikin program lain. Tapi di dalam program tersebut kita butuh
fungsi misalkan untuk menampilkan angka acak tadi random. Berarti kita akan pakai modul random. Nah, jadi akan memudahkan kita untuk melakukan suatu tugas. Nah, jadi ada tiga cara dalam menghubungkan modul ini. Nah, cara pertama yaitu kita pakai, aku langsung aja. Nah, kita pakai dengan cara operator, kita pakai operator. Nah, operator import, perintah import. Nah, kemudian nama modulnya. Nah, kalau tadi kita bakal pakai modul random, berarti kita import random. Nah, jadi kita import modulnya. Nah, ini kita hubungkan modul tersebut. Nah, kemudian jadi dia ada dua. Satu, gimana cara memanggil modul. Yang kedua, gimana cara memakai fungsi yang ada di dalamnya. Nah, misalkan tadi ini cara pertama ya. Ntar aku kasih komentar dulu. Cara pertama menghubungkan modul ke dalam project. Nah, cara pertama kita import kemudian nama modulnya. Nah, kemudian saat kita ingin memakai fungsi yang ada di dalam random, nah, jadi ini dulu deh materi dikit. Jadi di dalam modul tersebut tadi kan berarti terdiri dari beberapa fungsi. Nah, sedangkan untuk modul random sendiri itu dia ada dua fungsi. Pertama ada fungsi yang namanya randin. Nah, randin ini itu kepanjangannya dari random integer. Berarti dia menampilkan angka acak untuk bilangan bulat integer. Jadi randin kemudian A, B. Nah, A, B ini maksudnya, nah misalkan kalau kita ingin menampilkan angka acak dari 1 sampai 10. Nah, berarti randin buka kurung 1,10. Nah, jadi dari 1 sampai 10 akan kita acak angka yang akan muncul. Nah, kedua ada fungsi namanya random aja. Nah, ini untuk angka desimal acak. Nah, tapi yang bakal sering kita pakai adalah si fungsi randin ini. Nah, misalkan kita akan memanggil fungsi random. Nah, kita udah hubungkan tadi import random. Kemudian kita panggil fungsinya. Nah, kalau kita pakai modul, pakai cara pertama ini, import modul aja, berarti cara panggil fungsinya adalah kita perlu deklarasikan dulu modul kita. Jadi, random, titik, kemudian baru nama fungsinya. Nah, kalau misalkan teman-teman bikin codingan atau program langsung menggunakan text editor, misalkan kayak VS Code atau Sublime dan yang lainnya, bukan si platform kita. Nah, biasanya kalau kita udah random titik, nah nanti dia akan kasih kita recommendation apa aja fungsi-fungsi yang ada di dalam modul ini. Nah, tapi kebetulan kalau di platform kita itu nggak ada cara mudah kayak gitu. Jadi kita terpaksa bikin random titik. Nah, tadi nama fungsi kita adalah random. Nah, misalkan aku akan menentukan acak, angka acak 1 sampai 10. Nah, kemudian misalkan aku simpan ini angka acak. Nah, jadi simpan ke dalam variabel angka acak, lalu baru kita print angka acak ini. Nah, aku jalankan pertama, dia bakal tampilkan angka 3. Jalankan kedua, angka 6, dan seterusnya. Nah, ini akan diacak antara 1 sampai 10. Jadi nggak kurang dari 1, nggak lebih dari 10. Nah, ini cara pertama. Kelebihannya, ketika hubungkan modul itu lebih mudah import modulnya apa. Nah, tapi kekurangannya saat kita panggil fungsi, kita perlu lagi panggil si modulnya. Misalkan random, titik randin. Nah, ini cara pertama. Kemudian cara kedua. Cara kedua, kita spesifikasikan fungsi yang akan kita pakai. Nah, jadi misalkan dalam program kita, misalnya tadi ada dua fungsi di dalam modul ini. Nah, tapi kita cuma pakai randin aja. Nah, kita bisa spesifikasikan langsung bahwasanya kita mau pakai si randin. Nah, caranya adalah pakai perintah from. Nah, apa nama modul kita tadi? From random. Nah, baru kita import apa nama fungsinya. Nah, tadi misalkan randin.
Nah, jadi cara kedua seperti ini. Nah, aku bikin susunannya dulu, misalkan from nama bukan dalam kurung deh. Nama modul, kemudian import nama fungsi. Nah, jadi kayak gini dah komentar. Jadi from random import randin. Jadi kita langsung bilang bahwasanya kita pakai randin aja. Nah, untuk memanggil fungsinya gimana? Nah, keuntungannya saat memanggil fungsi, misalkan angka acak, bedanya kita nggak perlu lagi panggil modulnya. Jadi kita langsung aja si randin. Nah, randin 1,10. Nah, kemudian aku samakan kayak gini. Nah, ini kita komentar dulu. Nah, dia bakal sama. Nah, ini cara kedua. Nah, lalu gimana cara ketiga? Nah, cara ketiga. Nah, cara ini lebih menguntungkan dari pertama. Dia sama kayak si cara kedua. Nah, jadi kita prompt random. Nah, bedanya kalau cara ketiga ini kita nggak spesifikkan langsung satu fungsi, tapi kita bisa pakai semua fungsi yang ada di modul random ini. Nah, dengan cara importnya kita pakai bintang. Nah, artinya import all, semua. Jadi semua fungsi yang ada di random akan kita pakai. Nah, jadi kayak gini. Keuntungannya, ketika kita udah pakai ini, nah sama kayak gini, kita bisa langsung pakai random aja. Jadi nggak perlu lagi panggil random ini. Jadi sama kayak gini. Nah, kalau dijalankan, ya sama aja. Nah, jadi ini catatannya. Silakan teman-teman lihat mana rasanya cara yang teman-teman rasa lebih mudah dan lebih ngerti pakainya. Nah, terserah mau cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Nah, itu dikembalikan lagi. Mau pakai mana? Nah, ini cara untuk pakai modul dan menggunakan rendingnya langsung. Nah, setelah itu kita cek untuk contoh soal. Nah, misalnya di sekolah teman-teman, nah ada misalkan dalam satu kelas itu ada 25 siswa. Nah, kemudian nanti misalkan mau ada presentasi gitu. Nah, presentasi lalu akan diambil nomor lot. Nah, nomor lotnya akan menggunakan angka acak. Nah, jadi menggunakan codingan ini. Nah, gimana cara bikinnya? Nah, misalkan kita tentukan dulu. Hmm, kita minta berapa sih banyak siswa dulu. Nah, misalnya banyak siswa kita minta pakai input. Eh, kita minta integer dulu. Input, masukkan banyak siswa. Nah, jadi kalau 25 siswa berarti nanti yang akan kita acak adalah pasti angka 1 sampai 25 kan. Kira-kira siapa sih nomor nomor berapa yang akan tampil untuk presentasi terlebih dahulu gitu. Nah, berarti caranya kalau misalkan tadi kalau yang cara biasa tadi kita misalkan pakai ini. Nah, aku pakai cara ketiga aja. Jadi aku from random import bintang. Oke, aku pakai ini aja. Nah, banyak siswa, kita minta dulu banyak siswanya. Kalau cara yang tadi kan misalkan kita mau random berarti 1,25 kan gitu. Nah, 25 ini kan kita minta menggunakan input dan kita simpan ke dalam banyak siswa. Berarti satu komanya jadi 1, banyak siswa tadi. Nah, baru kita simpanlah si random ini ke dalam suatu variabel. Misalkan eh, nomor lot, nomor lot sama dengan T. Baru print, kita print misalkan yang tampil untuk presentasi adalah nomor. Nomor, misalkan kita print, nah nomornya di bawah.
Kita print si nomor slot. Nah, oke, dia masukkan banyak siswa. Nah, aku masukkan 25. Nah, oke, berarti yang tampil pertama adalah si nomor 14 gitu. Nah, kalau ingin kita ulang lagi, misalkan untuk tampil kedua dan seterusnya, nah ini bisa kita tambahkan menggunakan perulangan di sini. Ini juga bisa. Nah, setidaknya konsep penggunaan dari modul random untuk menggunakan randin adalah randin, kemudian eh, dari angka berapa ke angka berapa yang akan kita acak untuk tampilannya. Oke, kayak gini. Dari contoh ini dan cara yang ketiga buah ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, Haura udah gabung. Haura ada yang ingin ditanyakan dulu. Tadi kamu sedikit ketinggalan ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ya, kalau enggak, silakan teman-teman akses aja platform masing-masing. Nah, itu ambil modul 3, kemudian lesson 3. Go ahead, angka acak. Nah, jadi silakan dulu 3 cara tadi itu untuk nomor 1. Nah, kira-kira yang mana yang udah aku terangkan tadi? Nah, untuk nomor 3 itu, teman-teman juga bisa lihat itu contoh di nomor 2. Nah, kalau misalkan ada rendin, berarti kalau ada print di bawahnya, si rendinnya perlu kita simpan ke dalam variabel. Kita cek nomor 3. Nah, di baris pertama aja, nah itu ada yang perlu kita perbaiki. Nah, fungsinya seharusnya kan import rendin. Nah, sedangkan ini ketinggalan int-nya, rendin. Nah, kemudian dia kasih nomor menang. Oke, berarti kalau dia dapat nantinya 1010 itu dia bakal menang katanya. Nah, kita cek baris keempat dan baris kelima.
Nah, di baris keempat dia cuma kasih randin dari angka 1000 sampai 3000 sekian. Nah, sedangkan di nomor 5, nomor tiket lotre adalah angka sekarang. Nah, angka sekarang ini itu merujuk kemana? Nah, seharusnya kan nomor tiket lotre ini yang akan muncul adalah si randin ini. Nah, maka dari itu berarti angka sekarang ini adalah variabel yang menyimpan randin ini. Makanya di baris keempat kita tambahkan angka sekarang di depan randin. Jadi angka sekarang sama dengan randin 1000 sampai 3000. Nah, kemudian teman-teman lihat di if. If ini angka sekarang sama dengan nomor menang. Nah, kalau logika di dalam if, apakah sama dengannya satu atau dua? Nah, itu yang teman-teman cek lagi. Kalau dia logika, berarti ya perbandingan sama dengannya dua kali. Nah, kalau udah, silakan dijalankan. Nah, nanti itu teman-teman nggak bakal ceknya otomatis, jadi ceknya manual, aku yang bakal cek nanti. Oke, Abduda. Nanti kalau untuk teman-teman udah selesai misalnya, nah di soal itu ada bagian atas tombol. Nah, silakan teman-teman klik agar nanti dia bisa warna kuning. Nah, jadi aku bisa ngecek. Ya, cek bisa. Oke, Haura gimana? Yang bagian di soal, nah itu kalau kamu klik yang di sebelah kanan, nah itu kan ada soal. Nah, di atasnya ada tombol. Nah, silakan diklik. Nanti si soal kamu nanti akan berubah jadi kuning. Kalau enggak, aku cek aja. Oke, sudah ya. Oh. Nah, oke, teman-teman udah selesai nomor 3. Nah, kita cek berikutnya nomor 4. Nah, di sini, eh bentar, aku balikin soalnya. Oke. Nah, teman-teman diminta untuk menyelesaikan codingan yang udah ada. Nah, di dalam soal ini, nah jadi kita cek dulu deh, program ini untuk apa dan gimana. Nah, ketika dia minta masukkan nomor 8, kalau kita masukkan iya, nah maka dia bakal kasih kita nomor Anda adalah satu. Contoh gitu kan. Nah, di dalam ini ada off untuk stop. Berarti ini akan pakai perulangan while. While nanti tidak sama dengan nanti apa inputannya tidak sama dengan off nanti. Nah, nomor Anda ini kalau teman-teman lihat partisipan balapan satu dan 2. Nah, jadi kalau kita anggap kayak gini, ada regu dua tim, jadi satu regu satu dan regu dua. Nah, jadi regu satu dan regu dua ini ada orang antri. Nah, ya dia bakal dikasih, bakal milih apakah dia dapat nomor satu atau nomor dua. Nah, kalau dia dapat nomor satu, dia akan masuk ke regu satu. Nah, jadi nanti partisipan balapan satu, nah nilainya akan bertambah seiring kalau dia dapat nomornya berapa.
Kalau dia nomor satu dapat berarti partisipan balapan satu akan sama dengan satu. Nanti kalau misalkan di bawah lagi kita masukkan nomor balapannya iya, nah nanti dia dapat lagi nomor satu berarti balapan satu yang akan bertambah satu jadi dua. Balapan satunya adalah sama dengan dua. Tapi kalau misalkan dia dapat nomor Anda dua seterusnya, nah berarti partisipan balapan dua regunya akan bertambah orangnya bertambah satu. Nah, jadi tergantung nanti nomor yang kita dapatkan. Nah, berarti kalau kita lihat ini, berarti yang akan diacak adalah kalau nggak nomor satu, berarti orang ini dapat nomor dua. Nah, jadi kita akan acak 1,2 nantinya. Nah, kita lanjutkan dulu while input masukan tidak sama dengan out. Nah, di sini kita akan di bawah selesaikan programnya. Nah, kita akan randomkan 1,2. Nah, kita bikin aja print, print nomor Anda adalah random, kok random, random, nah 1,2. Oh, nggak gini deh. Mending kita simpan dulu randomnya ke dalam variabel. Misalkan nomor sama dengan random 1,2. Nah, nanti baru kita panggil di printnya si nomor ini. Nah, kenapa perlu kita simpan ke dalam variabel? Nah, karena nanti ketika di bawah kita bakal butuh pengecekan kalau dia nomornya dapatnya satu, berarti kan regu satu yang akan tambah orangnya jadi tambah satu gitu. Nah, kalau nanti nomornya dua yang didapat, berarti kan regu dua yang bertambah orangnya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi print nomor Anda adalah nomor. Nah, kita cek if di sini. If nomor sama dengan satu. Nah, berarti kan si partisipan balapan satu ini, partisipan balapan satu tambah sama dengan satu. Berarti dia akan tambah satu. Nah, di bawah kita bikin lagi if nomor sama dengan dua. Berarti kan partisipan balapan dua yang akan bertambah orangnya. Tambah sama dengan satu. Nah, baru nanti sejajar dengan if ini kita printkan print pertama partisipan balapan satu adalah titik. Nah, adalah partisipan balapan satu. Print partisipan balapan dua adalah, nah, adalah si partisipan balapan dua yang udah kita cek atau kita tambahkan nilainya tadi. Kita cek dulu ya. Ya, nomor adalah tidak adalah satu. Iya lagi satu. Nah, oke. Nah, jadi kayak gini.
Oke, Rafaela udah selesai. 10. Iya juga. Harus ambil. Oke, Abdu juga. Nah, bagi teman-teman yang udah selesai nomor 4, nah silakan dicoba nomor 5. Nah, nomor 5 itu sama kayak ya kita nomor 5 itu kita minta dulu eh berapa banyak tim di masing-masing berapa banyak orang di masing-masing timnya. Nah, jadi misalkan kalau regu satu ya akan kita acak itu satu sampai berapa jumlah orangnya. Nah, regu dua juga dari satu sampai berapa jumlah orangnya. Gitu. Oke, Viko dan Haura juga udah nomor 4. Nah, silakan lanjut nomor 5 lagi. Nah, jadi nomor 5 itu langkah pertama silakan teman-teman minta dulu untuk inputan banyak anggota regu satu dan anggota regu 2. Kalau apakah seperti nomor 4? Nah, kalau teman-teman lihat dia beda sih. Kalau nomor 4 itu dia minta apakah orang ini masuk ke regu satu atau regu 2. Nah, sedangkan kalau si nomor 5 itu dia bakal menampilkan kira-kira perenang keberapa di regu satu, lalu perenang keberapa di regu 2 yang akan berlomba. Nah, jadi langkah pertama di dalam nomor 5 itu silakan teman-teman minta dulu inputan untuk banyaknya anggota di tim satu dan banyaknya anggota di tim 2. Nah, itu langkah pertama. Nah, dan jangan lupa hubungkan dulu modul random di awal baris.
Nah, itu langkah-langkahnya udah aku kirimkan di chat Zoom. Nah, kira-kira itu bisa membantu teman-teman apa yang harus dikerjakan di nomor 5. Ya, kalau untuk Abdu ini langkah pertama udah benar. Nah, kemudian langkah kedua. Nah, berarti kamu di tim satu nyimpannya ke dalam variabel banyak anggota. Nah, aku sarankan nanti bedakan juga kalau untuk minta di tim 2, bedakan misalkan banyak anggota satu. Nah, nanti kamu untuk minta banyak anggota regu 2, ya kayak gini aja lagi. Nah, gitu. Jadi bedakan. Satu untuk tim satu apa variabelnya, untuk tim 2 apa variabelnya. Oke. Cek Haura. Oke, Haura langkah pertama udah benar. Nah, langkah 2 dan 3 itu seperti Abdu tadi juga boleh. Iya. Nah, oke. Kalau Kia kayak gini. Ya, tim satu minta dulu untuk banyak anggota satu. Tim 2 juga minta. Nah, langkah ketiga dan 4 itu kita bikin angka acaknya lagi. Iya. Nah, misalkan acak 1. Nah, berarti kita akan acak pakai rendin. Nah, 1, berapa sih jumlah tim satu tadi? Berarti tim 1. Nah, itu untuk acak regu 1. Nah, acak regu 2. Nah, sama aja. Rendin 1, tim 2. Nah, itu udah 3 eh, langkah 4 dan 5. Nah, langkah terakhir nanti tinggal bikin aja print, kemudian perenang. Nah, panggil angka acak 1, strip perenang angka acak 2. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, filenya tinggal acak 2-nya berarti rendin 1, banyak anggota 2. Nah, nanti baru misalkan perenang, kita panggil perenang acak 1. Nah, nanti lawan perenang acak, acak 2. Nah, acak rendinnya ini 1, banyak anggota 2. Nah, kayak gini. Misalkan banyak anggota satunya ada 12, sedangkan ada 5. Nah, dia akan perenang 9 lawan perenang 1. Nah, kalau Piko mau bikin variabel dua suku kata, nah jangan dikasih spasi. Atau kamu mudahkan aja, misalkan tim satu sama dengan, nah baru minta int input. Nah, misalkan berapa jumlah tim satu? Apa tadi tuh kalimatnya aku juga. Berapa jumlah tim satu? Nah, nanti untuk tim 2 juga gitu. Tim 2 sama dengan int input untuk minta berapa jumlah anggota dari tim satu. Tadi salah. Hmm? Nah, kalau tadi kamu bikin banyak apa tadi itu?
Nah, kalau mau bikin variabel dua suku kata itu jangan pakai spasi, tapi pakai underscore. Nah, Aku itu tadi anggota satu doang. anggota satu doang. Bentar, aku cek deh. Aku Nah, ganti. oke, udah, udah, udah ganti ya, nggak apa-apa. Berarti anggota satu aja. Iya, Tapi anggota dua untuk tim dua. oke. Kak, ini aku ada yang salah nggak? Oke, bentar. Oke, integer, input. Nah, baris keempat itu isian di dalamnya banyak anggota tim dua. Nah, kamu typo aja. Nah, nanti kalau tim satu aja keduanya kan, nah ini tim dua di sini. Masih Kak. Oke, acak satu, Rendin satu koma banyak anggota satu. Oke, Rendin satu koma banyak dua. Oke, misalkan 10, 2. Oke, udah benar ya, Abdul? Oke, oke, aku cek dulu. Iya, 10. Oke, ya juga udah. Rafaela. Hmm, oke. Hmm, untuk Haura, coba Haura cek itu di baris ketiganya Haura. Nah, itu kan ada buka kurungnya warna merah. Nah, kalau warna merah kayak gitu, tandanya kita kekurangan atau kelebihan. Nah, jadi kamu cek dulu. Buka kurung di baris ketiga kamu ada dua, sedangkan tutup kurungnya cuma ada satu. Berarti kamu ketinggalan tambah satu lagi kurung di akhir. Nah, gitu juga di baris keempat. Itu sama. Nah, itu baris ketiga dan empat. Baris ketiga dan keempat. Nah, selanjutnya baris terakhir, print, perenang, kaca. Nah, ini kamu lanjutkan aja. Kaca, kemudian perenang. Nah, acak dua. Perenang. Nah, koma lagi. Kaca dua. Tutup kurung. Oke, aku cek dulu ya. 10. Ya, ya Aura udah. Ya, terakhir Viko ya. Aku cek dulu. Nah, untuk Viko, kalau misalnya kamu mau panggil acak satu, nah acak satu itu adalah variabel. Nah, jadi jangan kita masukkan ke dalam tanda kutip. Nah, dia perenang, koma di luar baru acak satu. Nah, agar kita bisa panggil nilai dari acak satu. Nah, sebelum itu di baris 6 dan 7 dulu untuk Viko. Rendinnya itu kamu ada typo. Bukan E, tapi pakai A. Nah, jadi pakai A, baris 6 dan 7. Acak satu, baru strip perenang, koma, acak dua.
6 acak 2. Itu betul gak, Kak? Oke, bentar. Nah, eh, baris terakhir. Nah, untuk acak 2-nya juga jangan ditaruh di dalam tanda kutip. Tapi dia setelah tanda kutip kita koma acak 2. Jadi perenang regu 1 yang diacak lawan perenang regu 2 yang diacak. Nah, ini nggak ada tanda kutip. Setelah acak 2-nya nggak ada tanda kutip. Udah aku ilangin tadi. Oke, aku cek dulu ya. Oh, ini belum. Oke. 2. Oh, Rendin. Nah, ini. Tim 1 sama tim 2 ini. Nah, ini mengikuti dari variabel yang kamu pakai. Kalau misalkan kamu pakai anggota 1, berarti ya tim 1 ini anggota 1. Oh, oke. Tim 2 juga anggota 2. Betul gak, Kak? Hmm, maksudnya 1, anggota 1. Sesuaikan dengan nama variabel di baris ketiga kamu. Kemudian baris Eh, ketujuh juga tim 2-nya anggota 2. Gitu. udah. Anggota strip 2 kan? Kalau di sini Oh, baris ketiga dan 4 kamu nggak pakai underscore. oh, oh, hmm. Oh, oke. Gitu, Kak. Bentar. Oke, ya udah ya. Nah, itu untuk modul random, teman-teman. Nah, kita lanjut sesi 2-nya, kita bakal bahas modul time. Nah, sesuai dengan namanya berarti dia berhubungan dengan waktu. Nah, modul time ini, fungsi yang ada di dalamnya ada 3. Ada time, kemudian ada sleep, dan ada kita bisa pakai round di sini. Nah, time ini akan menjalankan waktu. Nah, tapi waktu yang dijalankan itu, nah ini ada pakai desimal di belakangnya. Jadi bukan satu detik, 2 detik, tapi 1, sekian 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 detik. Nah, agar dia bisa kita ubah menjadi bilangan bulat, misalkan 1 detik, 2 detik, atau 1 menit gitu. Nah, kita perlu pakai INT di depannya, atau kita mau membulatkan misalnya 2 angka di belakang koma. Nah, ini bisa pakai round. Round, kemudian apa variabel kita, misalkan 2 digit belakang koma. Nah, untuk sleep sendiri ini fungsinya untuk menjeda waktu. Nah, sama kayak misalkan kita mau rekam video, nah tiba-tiba teman-teman mau jeda dulu atau pause dulu. Nah, jadi ini sama fungsinya sleep itu dengan jeda. Nah, untuk cara pakainya sama, kita hubungkan modulnya awal. Nah, kalau untuk berhubungan dengan waktu, misalnya nih, untuk menggunakan modul time, kita bisa mengimplementasikannya ke dalam stopwatch ataupun timer. Nah, kalau stopwatch itu kan dimulai dari 0, kemudian dia jalan 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan seterusnya. Nah, menjalankan itu kemudian ada menghentikan. Nah, berarti kalau bahas tentang waktu, berarti ada waktu awal atau waktu saat kita jalankan program,
dan ada waktu akhir. Nah, jadi untuk berhubungan dengan waktu ini, kita perlu mendeklarasikan time-nya secara 2 kali. Misalkan, nah ini ada program, dia jalankan waktu. Jadi, kita bikin variabel start sama dengan time. Nah, maksudnya di sini waktunya udah mulai jalan. Nah, kemudian kita akan selipkan atau kita jeda 5 detik tampilannya. Nah, nanti kita bakal tampilkan akhir sama dengan time. Nah, aku akan contohkan. Nah, di sini aku pakai from time import all. Nah, aku bakal import semua fungsi yang ada di time. Nah, misalkan di sini kita minta dulu pertanyaan sama dengan, nah ini sebuah pertanyaan aja. Apakah ingin menjalankan waktu? Nah, if pertanyaan sama dengan iya, nah maka kita akan jalankan waktu. Nah, untuk memulai menjalankan waktu, kita akan jalankan fungsi time-nya. Nah, terlebih dahulu kita bikin dulu waktu awal. Nah, time. Ini berhubung karena aku pakai from time import all. Nah, gimana kalau misalkan aku cara hubungkannya pakai import time? Nah, maka sebelum fungsi time ini, aku perlu dulu bikin modul time. Nah, ini kebetulan karena import time-nya, cara menghubungkannya. Nah, makanya time titik time. Tapi kalau pakai from time import all, nah jadi kita cukup fungsinya aja yang kita panggil time. Nah, oke, waktunya udah jalan. Nah, kemudian misalkan kita ingin jalankan waktunya untuk 5 detik. Nah, aku kasih jeda aja, sleep 5 detik. Nah, kemudian di sini kita ada, kalau dia ada start, berarti ada akhirnya. Nah, misalkan end sama dengan time. Nah, membahas tentang waktu awal dan akhir. Nah, untuk mendapatkan waktu tersebut, kita akan kurangi waktu akhir dengan waktu awal. Nah, jadi di sini total sama dengan end dikurang start. Nah, ingat time tadi bilangan berkoma-koma. Nah, agar dia bisa bilangan bulat, nah kita cek aja dulu deh. Nah, misalkan print waktu yang berjalan adalah total. Nah, kita cek. Oke, iya. Nah, dia selama 5 detik. Hitung aja. 1, 2, 4, 5. Nah, oke. Waktu yang berjalan adalah 5,022 bla 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 sekian. Nah, karena time-nya tadi udah dibilang bahwa dia desimal. Nah, untuk dia bisa menjadi bilangan bulat, nah kita bisa taruh aja INT di depan ini, atau teman-teman mau taruh INT aja di depan total, itu juga boleh. Nah, misalkan INT aja di depan N kurang start. Nah, misalkan iya. Nah, kita tunggu 5 detik, nanti dia bakal tampil waktunya. Nah, waktu yang berjalan adalah 5 detik. Nah, jadi konsep untuk penggunaan time harus ada waktu awal, waktu akhir, dan untuk mendapatkan total waktu yang terlewat, waktu akhir dikurang waktu awal. Nah, gitu. Oke, kita cek aja langsung teman-teman ke dalam contoh soalnya. Nah, silakan pindah Kak, ke Kak. ya. Berarti harus dari end dikurangin start ya? Ya, jadi waktu akhir dikurang waktu awal gitu. Jadi ketika kita jalankan program, kita eh, tulis perintah start sama dengan type, nah dia baru menjalankan waktunya. Nah, untuk menghentikan waktu, nah kita pakai lagi time-nya. Nah, jadi waktunya udah berhenti, baru kan kita tahu ini 5 detik, ini 6 detik, ini 7 detik gitu. Nah, itu Oh, fungsinya. Jadi emang masuk, N Kak. dikurang start. Mm-mm. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ubah, misalkan nggak pakai start, misalkan pakai variabel awal, misalkan ini akhir, itu juga boleh gitu.
Nah, jadi nggak harus tulisannya N kurang start. Yang penting waktu akhir kurang waktu awal. Nah, silakan pindah ke go ahead waktu. Nah, untuk nomor 1 itu berupa teori. Nah, isian teman-teman, sebuah modul adalah file dengan program di Python. Nah, sebagai contoh, random dan time. Random untuk fungsi eh, mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan, dan time adalah untuk mengembalikan waktu. Oke, Abdu jaringannya agak itu ya, kepental. Oke, nggak apa-apa. Lihat lagi. Bukan jaringannya, Kak. Oh, kenapa? Nggak tahu tadi error yang online lessonnya. Oh, gitu. Oke. Oke, untuk nomor 1 itu Abdu bisa lihat di share screen. Nah, dia berupa isian. Nah, untuk nomor 3 itu memperbaiki codingan yang ada. Nah, kita cek dulu soalnya. Nah, waktu default dari time itu adalah detik, teman-teman. Nah, kalau dia minta menit di sini, berarti di baris ke-8, 30 dikurang akhir kurang awal. Nah, akhir kurang awal ini kita bagi 60. Nah, agar dia bisa jadi menit. Nah, jadi baris ke-8 itu kita bagi 60. Nah, kemudian kita cek dulu. Nah, di sini kan ada perulangan off untuk menyerah. Gerakan seharusnya kan tidak sama dengan off. Nah, gerakan tidak sama dengan off. Nah, cuma gerakan ini belum dideklarasikan di atas. Nah, biar gampang, kita bisa ganti nilai gerakan ini dengan input langsung.
Jadi input gerakan Anda off ini kita cut. Nah, kita ganti nilai gerakan ini langsung jadi inputnya. Nah, jadi gerakan ini nggak ada lagi. Nah, itu lebih gampang sih, lebih mudah. Nah, kalau teman-teman lihat, itu kan udah ada baris keempat awal sama dengan time. Berarti waktu awalnya udah ada. Nah, di sini waktu akhir. Nah, kita cek dulu. Oke, nah baris pertama. Nah, aku nggak kelihatan tadi. From time import, aku impor aja all di sini. Oke, gerakan Anda. Karena gerakannya dalam menit, berarti ya dia akan berubahnya nggak jauh beda. Waktu tersisa 29 menit dari 30. Nah, kita coba gerakan yang lain. Ini gerakan catur ya, kotak caturnya kemana? Misalkan apa D5. Nah, dia masih 29 menit karena emang lama. Tapi kalau misalkan kita hapus ini si 60-nya, nah dia jadi detik sih. Oke, 4. Nah, 27, saya harus 27 detik gitu. Terus 5. Nah, dia udah kelihatan bahwa dia jalan. Tapi karena dia menit, nah makanya nggak terlalu kelihatan perubahannya. Oke, Kia udah. Nah, kalau teman-teman udah selesai bikin nomor 3-nya, itu silahkan diklik nanti tombol di atas soal. Nah, agar nanti aku bisa ngecek. Bentar ya, silahkan G Aura, Rafaela, udah. Nah, ini gimana ya? Oke, bentar Abdul. Oke, input gerakan. Nah, Abdu itu baris ke-5, input gerakan Anda off menyerah. Nah, seharusnya itu tidak sama off. Jadi bukan sama dengannya 2 kali, tapi seru sama dengan off. Nah, di sini dia kan minta menit. Kalau menit berarti kita akan ubah dulu waktu kita yang awalnya detik. Nah, kita bagi 60. Jadi baris ke-8 Abdu itu di akhir kurang awal, setelahnya bagi 60. Masih, Kak. Oke, Aku salah apa ya, Kak? oke, bentar itu. Eh, Abdu udah. Terus Miko. Tidak sama dengan off, udah. Nah, aku jalankan dulu. D4, 5. Oke, Tiko juga udah. Cek Aura, cek Aura dulu. masih, Kak. Iya,
Nah, untuk Haura, nah baris kelima kamu nih yang bakal kita cek dulu. Nah, baris kelima tuh kita langsung minta aja di sini input buka kurung gerakan Anda off menyerah. Nah, habis itu di setelah kurung terakhir kita bikin tidak sama off. Nah, tanda kutip terus titik 2. Nah, untuk nomor 4 itu silahkan. Nah, itu kita bikin stopwatch. Nah, di sana ada aturan di soalnya, teman-teman. Nah, katanya menyarankan input 1 untuk memulai waktu. Sedangkan untuk 0 itu untuk berhenti. Nah, berarti silakan teman-teman minta dulu inputan apakah 1 start, 0 stop. Nah, nanti baru. Oke, untuk Haura nomor 3 aku cek dulu. Tiga. Oke, udah nomor 3. Nah, kita lanjut nomor 4. Nah, langkah pertama, teman-teman hubungkan dulu modulnya. Nah, from, time, import. Nah, aku import all aja. Nah, kemudian dia minta inputan dulu 1 start, 0 stop. Nah, misalkan kita masukkan sama dengan nah, 1 0 ini kita integer aja kita pakai input 1 untuk start, koma 0 untuk stop. Nah, oke. Katanya kalau dia 1 berarti kita mulai waktunya. Nah, kalau dia 0 berarti kita stop. Nah, di sini kita pakai aja perulangan while bentar. Coba kita cek kalau misalnya kita pakai if masukkan pakai while juga nggak apa-apa deh. While masukkan tidak sama dengan 0. While masukkan tidak sama dengan 0. If masukkan sama dengan 1. Nah, berarti waktu kita start sama dengan time. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai if langsung, itu juga silahkan dicoba. Nggak apa-apa. Start, time. Nih, berarti kalau dia masukkan 1, nah waktunya jalan. Kemudian ketika waktunya jalan, dia langsung minta, jadi dia minta langsung masukkan sama dengan integer in. Kak, saya izin ke kamar mandi dulu ya.
Oke, nggak apa-apa. Silakan Abdul. No, stop D2. Nah, kayak gini aja. Pokoknya masukkan tidak sama dengan nol. Oke, habis itu kalau dia udah masukkan integer input no stop. Nah, kalau dia masukkan nol, berarti masukannya udah sama dengan nol habis. Nah, aku kasih yang lain aja dari di sini. Else, print perintah tidak dikenali. Nah, kalau misalkan dia masukkan nol di sini masukannya, nah dia bakal ulang while masukkan. Nah, ketika masukannya sama dengan nol, maka dia berhenti. Nah, baru di sini kita kasih n sama dengan start. Kok n sama dengan start n time, baru total integer langsung n kurang start. Nah, baru kita printkan waktunya total waktu sama dengan total detik. Coba dulu tes ya. Oke, 1. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, aku tunggu bentar, baru masukkan 0. Nah, oke, ternyata waktu yang jalan itu 8 detik. Nah, misalkan masukkan 1, tunggu bentar lagi. Nah, langsung masukkan 0, waktunya 3 detik. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai logika yang lain, tapi hasilnya juga sama, nggak apa-apa. Tapi yang penting itu ada start time, kemudian ada end time-nya, dan perlu nanti kita untuk mendapatkan waktunya, kita kurangi end kurang start. Oke. Ya, Kia udah selesai itu. Hmm. Coba.
Ah, itu aku salah. Nggak. Oke, bentar. Iya. Ya, aku tes dulu. Satu. Oke. Nol. Oke, udah benar. Udah aku checklist. Nah, untuk Haura, itu coba cek di baris 11 Haura. N sama dengan time-nya ketinggalan tutup kurungnya. Nah, habis itu baris terakhir print total waktu. Nah, print itu sejajarkan dengan total. Nah, jadi dia sama-sama satu tingkat di awal garis. Oke. Nah, coba kamu jalankan, masukkan angka 1. Nah, lalu tunggu sebentar, kira-kira berapa detik. Nah, baru masukkan angka 0. Nah, kemudian dia akan kasih total waktunya berapa sambil kita nunggu tadi. Oke, itu Haura udah benar. Oke, cek dulu Rafaela. Nah, oke. Nah, kenapa Rafaela ketika dimasukkan satu start, nah nol stopnya akan muncul terus atau secara infinity. Nah, karena nol stop kamu itu pakai print. Nah, seharusnya nol stop itu merupakan sebuah input. Nah, jadi kita masukkan nol nantinya. Jadi dia sebuah inputan. Oke, cek dulu. Satu. Nah, kita tunggu berapa detik baru masukkan nol. Nah, di baris 13-nya Rafaela, kamu punya itu variabelnya satu start, kemudian n. Nah, sedangkan di baris 13, itu kamu pakai akhir kurang start. Nah, seharusnya kan n. Jadi, sesuaikan aja namanya dengan variabel yang ada. Sudah, kok. Kak, saya di sini gimana ya? Oke, bentar Abdul. Aku cek Rafaela. Oke, no, stop. Oke, Rafaela udah. Itu udah clear. Nah, bentar. Aku cek Abdul dulu. Nah, habis kalau Abdu udah bikin itu di baris N sama dengan time. Nah, selanjutnya kita bikin totalnya. Nah, jadi kita hitung waktu yang udah terlewat itu menggunakan, nah kita bulatkan pakai integer, N dikurang start. Nah, baru kita print sesuai dengan inputan. Katanya total waktu titik 2. Kemudian kita panggil totalnya berapa, terus ada detik di kalimat akhir.
satu, kemudian total. Oke, aku tes dulu ya. Satu, tunggu berapa saat, baru masukkan 0. Masukkan 0. Oke, udah. Oke, aku cek Kak, itu udah ya. Oke, rata-rata udah selesai nomor 5, nomor 4. Nah, kita lanjut nomor 5. Mana dia? Nah, nomor 5 bedanya kita jalankan demonya dulu. Nah, misalkan kita masukkan 10 detik. 10, 9, 8. Jadi countdown gitu. Jadi timer ini. Nah, bedanya kalau soal nomor 4 itu stopwatch dimulai dari 0, sedangkan nomor 5 adalah timer. Jadi kita masukkan berapa waktunya, nanti dia akan hitung mundur. Nah, langkah pertama seperti biasa, kita hubungkan dulu modulnya. From. Nah, ini aku pakai from time import bintang. Nah, di soalnya dia kan masukkan banyaknya detik katanya. Nah, di sini berarti kita aku pakai max banyak variabelnya. Kemudian kita integer input. Nah, kita minta dulu masukkan banyaknya detik 2. Nah, if max banyak, nah itu kan nanti kita sampai 0 kan. Kalau udah 0 berarti udah berhenti. Jadi besar dari 0, if max besar dari 0, nah kita print dulu angka maxnya. Max print max banyak tadi. Oh, iya. Nah, berarti misalkan dia ada 10, berarti kita print 10 dulu. Kalau misalkan contohnya masukkan 10 ya, kita print max banyak. Kemudian waktu ke-9 itu kan 10 kita kurang 1. Berarti di bawah ini maksi banyak kurang sama dengan 1. Nah, ini sama konsepnya dengan tambah sama dengan 1. Berarti kalau max banyak min sama dengan 1, itu artinya max banyak sama dengan max banyak kurang 1. Nah, dia akan menunggu misalkan 10, habis itu 9. Kan 1 detik yang terlewatkan. Nah, jadi kita jeda waktunya sleep 1 detik. Coba dulu 10. Oh, kita bukan pakai if, tapi karena dia berulang nanti misalkan masukkan 10 berarti ada 10 kali perintah ulang. Nah, jadi kita pakai while. Pentasan dia nggak mau. Kita dulu 10. Oke, jadi pakai while ya, bukan pakai if. Karena dia akan berulang kalau misalkan 10 berarti ada 10 kali dia akan melakukan pengurangan. Nah, misalkan masukkan 20, 19, 8. Nah, jeda 1 detik itu, nah di sini fungsinya sleep 1. ini aku bener gak, Kak? Oke, bentar.
Oke, aku tes dulu. Hmm, masukkan 5 aja deh. 5. Oke, udah benar, Abdul. 5, 4, 3, 2, 1. Masih, Kak. Iya, Punya aku juga bener. oke. Aku cek dulu. Waktunya 6 detik. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Tiko juga udah. Nah, oke, Kia. Oke, 3, 2, 1. Oke, Kia juga. Oke, Rafaela. 5. Oke, Rafaela juga udah. Aku cek Aura. Oke, 6. Nah, Aura di baris kelima itu kita nggak jadi pakai if, tapi pakai while. Nah, jadi ganti pakai while. Ya, kita tes dulu 5. Nah, kenapa pakai while itu karena kita akan mengurangi satunya kan nggak satu kali aja, tapi 5 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 2, dan seterusnya. Oke, udah. Kali Abdul udah. Nah, oke. Udah selesai kita untuk lesson hari ini. Nah, jadi aku simpulkan dulu apa aja sih yang udah teman-teman pelajari. Nah, di sesi pertama kita belajar tentang modul random. Nah, modul random sendiri, fungsi yang sering dipakai adalah randin. Nah, kemudian ada 3 cara gimana menghubungkan modul ke dalam program kita. Nah, itu silahkan dipilih mana yang rasanya teman-teman lebih mudah pakai. Kemudian di sesi 2 kita belajar tentang modul time. Nah, modul time ini implementasi sehari-hari kita tuh ada stopwatch, ada timer. Nah, jadi kita bisa menghitung waktu dengan syarat ada waktu awal dan waktu akhirnya. Nah, oke. Sejauh ini teman-teman ada yang ditanyakan untuk lesson hari ini? Ya, kalau enggak, aku stop share screen dulu. Nah, sebelum tutup, kita foto bareng dulu. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, oke teman-teman. Oh iya, aku lupa hmm, koinnya. Bentar. Ini yang hadir tepat waktu tadi ya. Waktunya aturan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi di minggu depan. Dan aku pamit dulu. Selamat istirahat dan sampai jumpa.